Jadi akhir-akhir ini gue bakalan bikin sebuah podcast yang durasinya gak lama gitu ya, cuman 1 sampai 5 menit doang, terkait pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang temen gue pertanyain ke gue, yang temen gue nyatain ke gue. Contoh, tadi sebelum video ini dibuat, ada temen gue mahasiswa sekelas sama gue, dia bertanya kayak gini, gimana sih caranya biar gak nervous pas presentasi gitu kan. Gua seringnya presentasi itu gak pernah nervous, bukan gak pernah sih, tapi jarang banget nervous. Gua bilang kayak gini, gua nyatainnya kayak gini gitu ya, ya pakai kacamata Sandy aja, pakai kacamata Sandy aja. Kalau misalnya lo semua tahu episode SpongeBob yang pakai kacamata Sandy buat buat bikin pidato gitu ya, buat berpidato di depan kelas, itu pasti lo relatable banget gitu ya sama pernyataan gua kali ini atau sama argumentasi gua kali ini. Gimana kacamata Sandy itu berfungsi untuk ngeiniin gitu ya, untuk melihat dalaman manusia gitu, dalaman bukan manusia sih tapi dalaman ikan gitu ya. Kan ikan-ikan di SpongeBob itu kebanyakannya pakai baju, pakai bikini dan lain sebagainya. Nah, tujuan dibuatnya kacamata Sandy ini buat ngeliatin itunya gitu. Jadi kenapa, apa hubungannya gitu ya dari presentasi ke ngeliat itu manusia. Jadi ngeliat itu ikan gitu ya dalam film SpongeBob. Peneraran gue sih gini gitu ya, dimana kalau misalnya kita malu atau alasan kita presentasi grogi saat presentasi itu karena malu salah, pasti kita akan menyalahkan orang lain terhadap kesalahan kita itu. Nah, kacamata Sandy ini mengindikasikan sebuah atau mendukung argumentasi kesalahan orang lain gitu. Kalau misalnya kita udah bisa ngelegitimasi kesalahan orang lain, bisa menerima kesalahan orang lain, otomatis kita juga bisa menerima kesalahan kita gitu. Jadi, dan dia jawabnya apa, dia jawabnya kayak gini sambil ketawa, masa lihat dalaman laki-laki, aduh gitu loh. Di sana kan konteksnya SpongeBob gitu loh, di sana konsentrasinya ke film SpongeBob atau ke animasi SpongeBob. Dan gue pun nerangin lagi, jadi dalam animasi SpongeBob itu gini 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 gini. Terus dia pun ya, gimana atuh pro, katanya gimana atuh pro cara presentasi biar gak grogi. Ya gue pun pakai cara kedua gitu ya, atau cara memanipulasi pikiran gue sendiri, gimana gue gue itu sering berpikir tentang orang lain pada saat gue presentasi. Gimana caranya kan, apakah gue gak bingung saat presentasi sambil mikirin orang lain. Jadi caranya itu mudah banget gitu ya, kita tinggal mainin barang atau alihin konsentrasi kita dengan menggerakkan tangan, dengan menjetrek-jetrekkan tangan seperti ini, dengan menjetrek-jetrekkan apa sih bahasa Indonesianya itu tuh, menjetrek-jetrekkan tangan teh, tolong tulis di komen ya. Jadi intinya kalau misalnya kalian mau presentasi lancar, mau presentasi dengan hebat, atau mau presentasi dengan ini gitu ya, dengan maksimal, usahain kalian jangan lihat ke audiens. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian lihat ke audiens, ya konsentrasi kalian akan buyar gitu. Jadi usahain kalian itu ngehayalin audiens itu gak pakai apa-apa. Jadi hanya kalian aja yang menjadi penguasa di panggung itu gitu. Alasan gua kenapa gua ngebuat ini sebagai podcast, karena ini mungkin lebih relatable gitu ya terhadap mahasiswa-mahasiswa, dimana mahasiswa-mahasiswa sekarang presentasi daring gitu bersama kayak gua. Jadi ini mungkin relatable bagi gua sendiri, bagi gua pribadi, dan bagi mayoritas mahasiswa di Indonesia yang kebanyakannya presentasi itu pakai textbook
Jadi baca buku mereka itu gak pakai inisiatif, gak pakai notasi, gak pakai intonasi dan lain sebagainya. Jadi mereka itu textbook aja, bacanya lempeng-lempeng aja, gak pakai notasi, gak pakai intonasi dan lain sebagainya, gak pakai ekspresi gitu. Jadi gue itu agak sobel gitu ke mahasiswa kalau ada mahasiswa yang tingkahnya kayak bocah kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada moderator yang mukanya datar gitu ya, gak, padahal acaranya nggak formal amat gitu, bahkan semi formal pun enggak gitu ya, cuma presentasi di kelas doang, boleh ketawa-ketawa juga. Kecuali kalau dosen killer gitu ya, jangan berani-berani lo presentasi pakai ketawa-ketawa, harus formal, itu harus formal. Jadi mungkin podcast gua sampai sini aja gitu ya. Mungkin nanti gua akan buat podcast ini lebih sering lagi kalau misalnya penontonnya banyak gitu ya. Dan kalau misalnya ada requestan podcast lain, silahkan yang tulis di kolom komentar. Nanti gua bakalan buat tema khusus buat kalian semua. Dan ini untuk channel mahasiswa cungkring, gue bakalan bahas semua seputar kemahasiswaan seperti itu. Jadi terima kasih karena udah nonton atau udah dengerin bacotan gua yang di layar hitam ini, dengan layar serba hitam ini, karena gua malu nunjukin muka gua yang lagi bulik kayak gini. Jadi gua pun ngebalut video ini atau ngebalut podcast ini dengan layar hitam aja, biar ngecerminin kekosongan di pikiran kalian yang otaknya itu monkey brain. Kalau kata admin Yami kayak gitu ya, monkey brain seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Jadi gua kayak di formal gini gitu ya. Cukup sekian dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam podcast ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.